Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Mas Yan Channel untuk sharing DIY perbaikan tampilan Yamaha Soul karburator untuk batok depan, yaitu pengecatan di sisi penumpang untuk bagian-bagian yang terdapat scratch. Selanjutnya perbaikan untuk leg seal, di mana sebelumnya sudah pernah dilakukan pengecatan dan kita akan lakukan pengecatan ulang untuk leg seal ini. Selain itu di tahap berikutnya nanti akan ada pengecatan untuk pelek belakang, pelek depan, dan absorber. Untuk sharing pada kesempatan video ini, kita tidak lakukan untuk pelek dan absorber depan. Nah, ini kita mulai dengan melepas spakbor depan. Di sini ada 3 baut pengikat. Ini posisinya cukup sempit untuk melakukan pembukaan baut pengikat. Jadi ya, kita berhati-hati dalam hal ini dan kita gunakan kunci sok nomor 10 yang kecil dengan tangkai yang pendek, sehingga kita bisa ada celah untuk bisa memutar kunci tersebut di bawah spakbor depan ini. Nah, setelah kendor bisa diputar dengan tangan dan kita lepas. Kalau di sini memang ada patahan karena ada kecelakaan atau menabrak ke bagian belakang sepeda motor lain. Selanjutnya kita buka skrup pengikat yang ada di bawah tameng, karena kita akan buka tameng depan ini terlebih dahulu untuk bisa membuka leg seal. Lanjut ke baut pengikat yang ada di atas. Di sini menggunakan obeng plus, ada 2 kanan dan kiri. Selanjutnya kita bisa membuka skrup pengikat yang ada di bagian leg seal. Dimulai dari bagian atas berurutan sampai dengan bagian bawah. Ini harus kita lepas semua karena untuk leg seal ini akan kita lepas dan akan kita lakukan pengerokan catnya, dan kemudian kita akan lakukan pengecatan ulang. Ini untuk bagian kanannya sama, 1 di atas, kemudian berurutan sampai dengan ke bagian bawah. Setelah itu kita bisa angkat tameng depan ini, kemudian kita bisa lepaskan, dan untuk soket kabel ada 1 yang harus kita lepas. Oke, tinggal ditekan dan ditarik. Selanjutnya kita akan melepas batok bagian depan. Untuk batok ini kita tidak perlu melepas spion karena tidak terhubung, sehingga kita hanya melepas skrup bagian depan, bagian atas, dan bagian samping. Setelah skrup pengikat batok ini dilepas semua, kita bisa tarik bagian kanan terlebih dahulu sedikit ke arah depan supaya penguncinya bisa bebas. Setelah itu berurutan ke arah kiri dan dikeluarkan dari tuas rem kiri. Selanjutnya dilakukan pembasahan terhadap batok dan kita lakukan pengamplasan. Utamanya untuk bagian yang tadi yang akan kita cat adalah bagian yang catnya terkelupas. Akan tetapi kita akan lakukan pengamplasan ke seluruh batok supaya nanti bisa kita lakukan touch up. Terutama kita akan tambahkan clear ke seluruh bagian. Ini untuk pengamplasan menggunakan amplas halus 1500 atau 2000, karena hanya untuk membuat
permukaannya sedikit kasar saja. Setelah rata kita amplas, kita akan gunakan sabun untuk membersihkan bagian batok ini dari lemak, minyak, kotoran, sehingga nanti proses pengecatannya bisa menempel dengan baik. Ini ke semua bagian kita lakukan pencucian dengan menggunakan sabun, kemudian dibilas bersih. Setelah bersih kita diamkan supaya kering dan kita akan mulai pengecatan. Ini bagian yang akan utamanya kita cat. Ini ada scratch atau tidak terkena cat. Dan untuk pengecatan kita gunakan Diton Sniper Green atau warna hijau daun. Kita cat ke bagian yang terluka terlebih dahulu, dan ini mungkin akan kita ulang selama 2 atau 3 kali. Setelah kering atau minimal 15 menit kita diamkan, kita lanjut spray dengan Sniper Green yang tadi, kita ulang pengecatannya. Ini yang kedua, mungkin nanti yang ketiga dan seterusnya. Nah, lanjut terakhir menggunakan Clear Gloss plus aktivator dari Diton Premium. Untuk Clear Gloss ini kita lakukan pengecatan ke semua batok, jadi tidak ada di video ini. Paralel sambil menunggu kering batok, kita akan lepas Lexil, dimulai dengan membuka cantolan keranjang, kemudian bisa kita tarik Lexil ke arah belakang. Selanjutnya kita bisa lepas skrup pengikat untuk kantong barang. Ini ada beberapa skrup pengikat yang harus kita lepas, kanan dan kiri, karena ada 2 pocket atau 2 kantong plastik yang harus kita lepas. Setelah skrup pengikat bisa kita lepas, kita gunakan obeng minus kecil untuk menyongkel pengait pocket barang ini. Ini kita tekan, kemudian kita geser sedikit penguncinya supaya kita bisa lanjut tarik ke bagian belakang. Setelah kita bisa lepas, kita akan lanjutkan melepas stiker yang ada di Lexil bagian tengah ini dengan menggunakan besi tipis atau besi untuk melepas bagian belakang jam tangan. Ini seperti ini tampilan untuk pengikisnya, tipis tapi tidak tajam, dan kita mulai dengan mengikis bagian yang mudah terlebih dahulu, kemudian secara bertahap ke semua bagian Lexil ini. Apabila bagian ini tidak kita lakukan pengerokan, nanti cat yang kita tambahkan akan menjadi lebih tebal dan efeknya di kemudian hari akan lebih mudah mengelupas karena terlalu tebal, sehingga ini harus kita buang terlebih dahulu permukaan atau kerak yang ada di permukaan Lexil ini.
Setelah semua bagian kita kerok dan bersihkan, kita akan lanjut dengan pengamplasan menggunakan amplas yang sedikit kasar, yaitu di sini menggunakan amplas 240. Ini kita amplas secara merata ke semua bagian yang tadi kita lakukan pengerokan. Ini gunanya adalah untuk membuat permukaannya jadi lebih rata dan hasilnya nanti akan lebih bagus. Apabila tidak kita lakukan pengamplasan, nanti akan lebih kasar dan hasilnya kurang bagus. Setelah semua bagian bisa diamplas dan dibersihkan, kita lanjut untuk dilakukan pencucian dengan menggunakan sabun ke seluruh bagian yang nanti akan kita lakukan pengecatan. Ini untuk sabun ini berguna untuk menghilangkan semua lemak, minyak atau kotoran yang menempel yang tadi kita lakukan pengerokan, supaya nanti waktu dilakukan pengecatan jadi mulus dan bagus hasilnya. Setelah semua bagian kita lakukan pencucian dengan sabun, kita bilas bersih semua bagian yang tadi kita cuci dengan sabun, dan berharap tidak ada sabun yang tersisa dan bisa menghalangi proses pengecatan. Kemudian dibiarkan mengering, kita akan gunakan Diton dashboard coating untuk melakukan pengecatan permukaan Lexil ini. Apabila bisa dilakukan sekali semprot, ini akan lebih baik. Apabila dirasa kurang, cukup dengan 2 kali semprot saja sudah cukup, sehingga permukaan catnya tidak terlalu tebal dan nanti akan lebih tahan daripada kita melakukan pengecatan yang terlalu tebal. Dan apabila ingin dilakukan pengecatan ulang atau yang kedua, ini harus dibiarkan minimal 15 menit atau dibiarkan atau dipastikan cat yang pertama di spray itu mengering. Selanjutnya kita biarkan mengering untuk bisa dilakukan proses berikutnya, yaitu pemasangan untuk pocket atau kantung barang yang ada di depan kanan dan kiri Lexil ini. Setelah mengering, kita bisa lanjut pemasangan kantongnya kanan dan kiri, disesuaikan posisinya, kemudian ditekan masuk untuk bisa memastikan klipnya bisa mengunci. Selanjutnya kita balik dan kita pasang skrup pengikat satu persatu sampai dengan semua skrup terpasang dan dikencangkan. Demikian sharingnya untuk perbaikan tampilan batok bagian depan dan Lexil. Semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi. Sampai ketemu di sharing untuk pengecatan pelek depan belakang maupun absorber depan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.